penampakan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat kaum pria. Apapun itu sifat. Sudah masuk tabarruj. Makanya sebagian ulama sekarang menjelaskan tentang masalah tabarruj ini adalah misal pakai jilbab, tetapi ada bros yang besar yang dia taruh yang menyolok sekali sehingga mata laki-laki walaupun dia pakai hijab tapi ke situ kan. Mungkin mukanya biasa tapi brosnya membuat dia lebih berubah gitu. Kenapa harus pakai seperti ini? Ini termasuk dilarang gitu. Jangan tabarruj. Biarkan orang melihatmu biasa wahai muslimah. Itu lebih baik. Bukan berarti harus kumuh ya, enggak. Bukan. Tetapi jaga diri. Jangan sampai rusak agamamu wahai muslimah. Kan dari situ. Memilukan sekali dan memalukan sekali. Kalau ada wanita pakai jilbab, tapi pamer depan orang pacaran. Dipeluk-peluk oleh pacarnya, dicium-cium. Suaminya saja nggak boleh depan umum, apalagi kalau orang yang umum. Pacarnya. Kenapa ini? Kenapa dalam kehidupan, dalam rumah tangga seorang muslim dan muslimah, harus ada anaknya dipacari, dan jalan sana-sini dengan pacarnya, dan itu pakai jilbab. Bahkan subhanallah hamil di luar nikah. Kenapa? Kenapa pakaian ini tidak membantu Anda menjadi seorang yang baik? Mencoreng nama baiknya pakaian itu. Harusnya pakaian itu sudah cukup membuat Anda malu. Malu kan gitu. Kita kalau pakai kopiah, pakai baju koko, kan malu kalau kita berbuat dosa. Begitu juga dengan wanita. Harusnya malu. Maksud dalam tabarruj ini hati-hati teman-teman. Jangan pakai minyak wangi keluar. Kecuali memang dibutuhkan. Misalnya hand body kita pakai segala macam. Ada sedikit parfum kecil. Mungkin ditaruh di cadar supaya. Tapi tidak keluar. Dia hanya untuk dia supaya tidak pengap juga kalau panas segala macam. Atau mungkin mau ketemu sama muslimah. Ketemu sama-sama. Mungkin itu masih ringan gitu. Tapi tidak boleh menyengat ya. Itu pun lebih baik dihindari. Cukup baju Anda sudah dicuci dengan pewangi segala macam. Sudah cukup. Gitu. Tidak perlu Anda menggunakan minyak wangi keluar. Ini banyak orang tidak paham. Bahkan kalau disampaikan mungkin, oh ini ustadznya kolot nih. Masa nggak boleh perempuan pakai minyak wangi di luar. Dengarkan sabda Nabi SAW. Kalau kaum mukminah, dengarkan ini. Apa kata Nabi SAW? Ayyumam ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya yang dia pakai, maka perempuan tersebut terhitung seorang pezina. Ngapain dapat usus ini gara-gara pakai parfum begini? Ya? Ini penting. Garis bawah ini teman-teman, ini adalah larangan yang sangat tegas berhubungan dengan masalah ini. Ya. Dan ini riwayat yang disebutkan oleh An-Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, dan ini disebutkan oleh Syekh Albani dengan hadis yang sebagai hadis yang sahih. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Harus hati-hati. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi teman-teman sekalian. Ini kisah nyata ya terjadi ini. Dinukil dari Yahya bin Ja'dah rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengatakan, di masa pemerintahan Umar ada seorang perempuan yang keluar rumah dengan memakai wangian. Di tengah jalan Umar mencium bau wangi itu dari perempuan tersebut. Maka Umar pun menegurnya dan akan memukulnya dengan tongkat. Selaya beliau berkata, kalian para perempuan keluar rumah. Saya langsung terjemahkan saja. Ya. Takhrujuna mutatayyibatin fayajidur rijal. Ya, saya langsung terjemahkan saja. Nah, ada statement cukup banyak. Kalian para kaum perempuan keluar rumah dengan memakai wangian sehingga laki-laki mencium bau wangi kalian. Sesungguhnya hati laki-laki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Keluarlah kalian dari rumah dengan tidak memakai wangi-wangian. Ini Umar ingatkan. Umar mempraktikkan makna daripada hadis tadi di atas. Ya. Begitu juga pernah Umar bin Khattab dalam satu kisah yang lain mengecek saf tempat wanita sholat gitu. Entah bagaimana mekanisme, tapi beliau mengecek. Intinya begitu. Lalu beliau menemukan tercium bau wangi dari saf wanita. Tapi beliau tidak tahu siapa yang pakai itu. Maka beliau mengatakan, saya langsung terjemahkan saja. Seandainya aku tahu siapa di antara kalian memakai wangi-wangian ini, niscaya aku akan melakukan tindakan ini dan tindakan itu. Maksudnya aku akan tegasi dia. Aku akan memukulnya, menghukumnya. Hendaklah kalian memakai wangi-wangian hanya depan suami kalian, kata Umar. Jika keluar rumah hendaklah memakai kain yang biasa.
Lalu Ibrahim mengatakan, aku mendapat kabar bahwa perempuan memakai wangi-wangian itu sambil ya mengeluarkan kencingnya karena takut dengan Umar. Ya. Itu saking tegasnya Umar bin Khattab mengingatkan masalah ini. Ya. Ini disebutkan oleh riwayat Abdul Razak di nomor 8118 dan juga Abdul Razak sebutkan riwayat yang sebelumnya yang tadi tentang masalah perempuan yang dipukul oleh Umar di jalan itu disebutkan oleh Abdul Razak dalam Musnad juga nomor 8107. Ya. Ini tentang ketegasan bagaimana tentang masalah ini. Ini masuk dalam hal yang harus diperhatikan baik-baik. Tidak boleh dianggap remeh masalah-masalah seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian, masuk dalam kriteria yang baik agamanya adalah dia tidak menyerupai laki-laki. Tidak menyerupai laki-laki, ini termasuk dalam masalah baik agamanya dinilai di situ. Dalam penampilannya segala macam. Perhatikan hadis Nabi SAW. Dikatakan Ibnu Abbas, la'ana Nabi SAW al-mukhannithina minal rijali wal mutarajjilati minal nisa. Rasulullah SAW melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan juga kaum wanita yang menyerupai laki-laki. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh sama sekali melakukan perbuatan ini. Ya. Hadis ini riwayat Bukhari. Karena banyak wanita begitu. Mereka melakukan perbuatan tersebut. Ya. Dan ini masuk dalam istilah memiliki agama. Ini kriteria semua ini. Ya, kriteria harus diperhatikan. Kemudian masuk dalam kriteria ini ya, adalah memiliki sifat malu. Ya. Kata Nabi SAW, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan pernah mendatangkan kecuali kebaikan. Itu hal yang harus diperhatikan oleh setiap muslimah, mukminah. Mereka malu. Malu dalam arti kata apa? Malu dalam melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Malu bila meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya rasa malu. Malu ini akan menahan orang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini harus diperhatikan baik-baik. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kedua anaknya Syuaib alaihi salatu wassalam yang tinggal di Madian pada saat Nabi Musa alaihissalam lari dari kejaran Fir'aun. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang wanita ini. Perhatikan dalam surah Al-Qasas ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in. Ya. Atau 'ala istihya'i qalat inna abi yad'uka liyajzaka ajra ma saqaita lana. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita. Tadi ada dua anak Nabi Syuaib lagi ngisi air di sumur. Kemudian mereka tidak mampu, maka Musa membantu mereka karena ditutup dengan batu besar ya. Maka setelah itu mereka pulang lalu melapor kepada ayah Syuaib, lalu diutuslah oleh ayah, dia datang. Allah menggambarkan, kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan penuh dengan rasa malu. Ada kan wanita yang jalan dengan percaya dirinya dan tidak rasa malu. Kainnya robek sana, robek sini, kita bahasakan begitu. Karena sudah bajunya singlet, celananya pendek, ya, sudah hampir mendekati celana dalam gitu. Dengan percaya diri jalan di mall, depan orang semua, tanpa ada rasa malu. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, "Idza lam tastahi, fasna' ma syi'ta." Kalau kau sudah tidak punya rasa malu, buatlah susu kamu. Itu akan seperti itu, otomatis gitu. Karena ada orang subhanallah tidak punya rasa malu lagi. Dia tidak mau tahu dirinya itu sedang menyesatkan dan sesat dan menyesatkan. Ini bahaya sekali efeknya. Dan kata para ulama, kalau seandainya ada wanita seperti ini, lalu diperkosa, ya, maka dia berdosa, yang memperkosa juga dapat dosa. Dia juga dapat dosa karena dia penyebab. Dan beda kalau seorang mukminah yang menjaga dirinya, menutup auratnya dengan rapi, lalu kemudian diperkosa oleh orang dengan cara paksa. Maka dia berusaha berontak, tapi dia tidak bisa selamat. Ini kalaupun terjadi. Ya. Maka yang memerkosa dapat dosa, yang diperkosa mendapatkan pahala karena dia menjaga kehormatannya. Dia bukan penyebab. Ya. Ayat ini teman-teman sekalian, bagaimana Allah memuji anak Syuaib yang datang kepada Musa alaihissalam sambil malu, punya rasa malu. Umar bin Khattab mengatakan gadis itu, menjelaskan tentang yang datang kepada Musa alaihissalam, menemui Musa alaihissalam dengan pakaian yang tertutup rapat, juga menutupi wajahnya.
Biasanya lihat kalau wanita malu, ditutup sama kain. Walaupun dia tidak bercadar gitu. Itu menandakan sifat malunya. Ya. Dan ini sebuah hal yang luar biasa yang harusnya menjadi tolok ukur. Gitu. Tolok ukur. Ini kriteria tentang masalah wanita ahli surga. Mukminah. Maksud dalam masalah ini teman-teman sekalian adalah betah di rumah. Ini juga ciri wanita mukminah. Wanita rumahan biasa orang bilang. Dan subhanallah wanita yang sudah terbiasa seperti ini sebelum menikah. Setelah menikah pun kita lihat dia akan seperti itu. Lebih banyak suka di rumah. Aktivitasnya di rumah. Dan ini banyak sekali ya dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya firman Allah SWT bisa lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini tadi sudah kita bacakan ayatnya ya. Saya bacakan kembali, dan tinggallah kalian dalam rumah-rumah kalian dan jangan kalian berdandan atau bertabarruj sebagaimana dandanan orang-orang jahiliyah dulu. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, hendaklah kalian tinggal dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian keluar rumah kecuali ada kebutuhan, bukan keinginan. Ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Quran Al-Azim, ya, tafsir surah Al-Ahzab tadi ayat 33 itu. Bagaimana ya, di sini disebutkan tentang masalah itu. Juga ada orang yang bertanya kepada Saudah, istri Nabi SAW, radhiyallahu anha, mengapa engkau tidak berhaji dan berumrah sebagaimana dilakukan oleh saudari-saudarimu, para istri Nabi yang lain? Jawaban beliau, aku sudah pernah haji dan umrah, sedangkan Allah memerintahkan aku untuk tinggal dalam rumah. Ya, perawi mengatakan demi Allah, beliau tidak pernah keluar dari pintu rumahnya kecuali ketika jenazahnya dikeluarkan untuk dimakamkan. Sungguh, ya Allah ridho padanya. Ada darurat kalau dia. Bukan berarti perempuan tidak boleh keluar, bukan. Tapi tinggal dalam rumah ini teman-teman sekalian sebagian daripada ibadah bagi wanita secara khusus. Laki-laki pun bisa menjadi ibadah. Karena Nabi SAW mengatakan termasuk orang yang mendapatkan rahmat Allah dan beberapa yang dijanjikan. Kata Nabi SAW adalah orang yang tinggal di dalam rumahnya, laki-laki ataupun perempuan, sehingga dia jauh dari bahaya orang, kejahatan orang, orang pun jauh dari kejahatan dia. Nanti kita berumah kalau kita darurat, dan pandemi ini mengajarkan kita untuk itu. Jangan selalu teman-teman dari pagi programnya keluar rumah, sampai pulang malam. Dan perempuan kalau sudah keluar, ini bahaya sekali. Beda dengan laki-laki, memang Allah ciptakan untuk mencari nafkah. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innal mar'ata aurah. Perempuan itu aurat, kata Nabi SAW. Wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Dan kalau dia keluar rumah pasti syaitan akan memata-matainya. Sebagian ulama hadis mengatakan istishraf itu artinya kalau orang Arab itu mau lihat ini makna bahasanya. Kalau dia mau lihat sesuatu dengan teliti, dia taruh telapak tangannya di atas keningnya ya untuk melihat dengan jelas seperti itu namanya istishraf. Maka dia katakan istasyrafah syaitan. Syaitan memantau dia. Begitu keluar rumah langsung dipantau. Keluar rumah. Berarti dalam rumah tidak. Gitu kan? Di luar rumah ini. Begitu keluar langsung syaitan sudah memantau dan mengatur program. Fatakul ma ra'ani ahadun illa a'jabathu. Maka syaitan akan membisikkan kepada dia. Ya, akan mengatakan kepada dia, tidak ada seorang pun yang melihatku kecuali pasti akan kagum kepadaku. Ya. Terus dibuat begitu. Syaitan buat dia terhiasi dengan itu. Lalu kata Nabi SAW, wa akrabu ma takunu ilallahi idza kanat fi qa'ri baitiha. Dan ketahuilah paling dekatnya wanita itu dengan Tuhannya pada saat dia berada di tempat yang paling dalam dari rumahnya. Coba bayangkan. Yang paling dalam dari rumahnya. Itu kan luar biasa itu. Ya. Bagaimana penyebutan Nabi SAW dalam masalah ini. Rumah. Ya. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini semua kriteria-kriteria yang luar biasa gitu. Dan sebelum dia menikah, termasuk dalam masalah ini adalah dia juga bakti sama orang tuanya. Ya. Dia bagaimana membantu ibunya, belajar dari pengalaman ibunya membersihkan rumah, masak, melayani suami. Ya. Di sini tentu adalah ayah si anak perempuan ini ya. Kemudian bagaimana juga dia belajar melayani suami ayahnya, memenuhi kebutuhan, membantu ibunya, membawakan makanan, minuman, ayahnya butuh sesuatu, dia layani. Ya, sehingga nanti kalau dia sudah menikah, dia tidak asing lagi untuk bisa, menjadi orang yang melayani suami. Seperti itu kurang lebih. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kriteria yang kedua, yang mungkin ini kita tutup dengan ini ya. Kriteria kedua ini
tentang masalah wanita ahli surga. Maksudnya saya simpulkan saja. Yang pertama, baik agamanya dengan beberapa poin tadi. Yang kedua ini adalah menikah dan menjadi wanita atau menjadi istri yang salihah. Kriteria yang kedua, teman-teman sekalian, wanita ahli surga. Dan ini untuk mendapatkan surga dunia dan surga akhiratnya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Yang pertama tadi sudah panjang lebar kita jelaskan agamanya bagus ya. Yang kedua ini adalah menikah dan juga menjadi seorang istri, berstatus istri dan kemudian berkembang menjadi status ibu ya. Ini termasuk harus menjadi target utama setiap muslim. Tidak akan bisa dinilai poin pertama agama seseorang itu baik juga tanpa ada status ini. Walaupun memang kalau ada orang yang belum nikah, mungkin ya, karena ada hambatan-hambatan dari sihir ataupun jodohnya belum datang, itu mungkin. Tapi subhanallah, ini jarang terjadi. Allah Maha Kuasa. Ada saja calon suami yang datang. Yang penting teman-teman, tolak ukurnya adalah hadis Nabi SAW. Perhatikan baik-baik wahai muslim. Ya. Karena dengan engkau berstatus istri, maka ini engkau sudah mulia. Kalau ada wanita, misal dia cantik, berpendidikan, kaya raya, tapi pada saat ditanya, sudah nikah belum? Jawabannya belum. Jatuh di mata orang, subhanallah. Kalau ada orang mungkin miskin, biasa mungkin mukanya juga pas-pasan, biasa mungkin kita lihat begitu ya. Tapi subhanallah, dia jalan sambil pegang anak. Orang tanya, anaknya bu? Iya. Langsung orang muliakan, orang hormati. Status istri, apalagi status ibu, gitu kan. Seperti itu. Jadi ini memang sesuai dengan sabda Nabi SAW. Idza atakum man tardawna dina wa khuluquhu fa'ankihuhu. Kalau datang kepada kalian yang telah kalian ya, sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri kalian. Dalam sabda Nabi SAW yang lain, hadis ini tentu riwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan. Hadis yang lain, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau terdatang kepada kalian, wahai para wali dan wahai para wanita yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Ya. Jadi memang ada perintah untuk itu. Menikah, segera nikah. Jangan ditunda-tunda gitu. Jangan bilang, oh mungkin nanti ada laki-laki yang lebih baik. Tidak usah. Kriteria sudah jelas. Beragama dan akhlak. Bukan kaya, bukan tampannya. Tapi itu yang didahulukan. Bagaimana dia beragama. Kelihatan, sholat 5 waktunya. Ya, bakti sama orang tuanya. Beragamanya dari penampilannya. Ya, dia rajin untuk ilmu. Ini semua kriteria yang sudah cukup. Gitu kan. Dan akhlak. Santun, ramah. Ya. Dalam kehidupan masyarakat itu aja disuruh cari oleh Nabi SAW. Yang lain tidak disuruh cari. Apakah dia titelnya S2, kah S3, kah profesor, kah kaya raya, kan tidak ada semua itu. Yang penting agamanya dan akhlaknya. Karena itu akan menjadi bekal utama, dia akan menjadi suami yang terbaik untuk si wanita tadi. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan Ustaz dia miskin. Bagaimana caranya? Nabi SAW sudah janjikan. Apa kata Nabi SAW? Ya. Salasatun haqqun 'ala Allahi a'unuhum. 3 orang yang pasti Allah akan bantu mereka, tolong mereka. Salah satu dari 3 tersebut, al-mutazawwiju yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehususiannya. Dan orang beriman pasti menikah karena itu. Supaya dia tidak berzina, dia punya pasangan gitu kan. Maka Allah akan kayakan. Dan Allah menyebutkan tentang masalah pernikahan dalam surah An-Nur ayat 32, surah nomor 24, potongan ayat ya. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka miskin, benar mereka menikah dengan benar, maka mereka akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir. Yang penting modalnya dulu. Untuk apa dia kaya raya dari awal tapi jauh akhlaknya? Tidak punya akhlak yang baik maksud saya. Ataupun jauh dari agama. Tidak tahu tentang hukum halal haramnya. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi nggak sholat. Akhirnya Anda mau sholat, mau diimami oleh suami, tidak bisa diimami. Karena memang suaminya nggak tahu. Ya, nggak ngerti gitu. Nah, kalau Anda sudah masuk dalam rumah tangga, sudah berstatus istri, dan tidak ada poliandri dalam Islam, Anda tidak usah lagi pikirkan ada laki-laki lain. Selesai. Laki-laki yang sekarang sudah Anda terima akadnya, dan wali Anda nikahkan, gitu kan. Pada saat wali Anda mengatakan, saya nikahkan Anda dengan anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin ini. Lalu si laki-laki tersebut mengatakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Sah pernikahan tersebut, selesai. Maka inilah surgamu wahai muslimah. Lupakan semua laki-laki lain. Selesai, hapus.
Mau setampan apapun wajahnya, ya, apalah ya, sesempurna apapun fisiknya, ya, mungkin bodinya semua berbentuk kekar dan seterusnya, sudah selesai. Mau setinggi apapun titelnya, sekaya apapun dia, sudah, ini suami saya. Dia the best, dialah yang terbaik yang Allah telah pilihkan. Udah tinggal kejar surga di situ. Selesai urusannya. Itu aja sudah. Gak perlu yang lain gitu. Karena tidak ada poliandri, Anda nggak bisa punya dua suami. Udah cukup dia. Dan perhatikan baik-baik. Bagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Al-Bazzar, At-Tabarani, dan semua ini mereka menyatakan hadis ini sahih. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at." Bila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnahnya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya saja. Kalau sholat sunnah berarti tambahan udah. Mudahnya wanita mendapatkan ini. Dan berpuasa Ramadan yang nggak disebutin puasa sunnah. Nggak ada Senin, Kamis, nggak ada puasa Yaumul Bid. Kalau dia tak lakukan sudah tambahan. Tapi ini saja puasa Ramadannya. Lalu mentaati suaminya dan menjaga kemaluannya. Ya, sudah suami saja selesai. Suami bilang A, B, B. Selama bukan kemungkaran, bukan haram, ditaati sama dia. Dihapus sama dia dari hatinya, dari pikirannya, dari matanya. Semua laki-laki lain selain laki-laki, selain suaminya sekarang. Nah, itu saja, suami saja. Jika tidak ada perselingkuhan terjadi segala macam, maka silahkan ia masuk dari pintu manapun yang dia hendaki dari surga. Sudah selesai. Kalau dia mati, selesai. Maka status istrinya perlu dikejar. Jadikan target. Apakah itu Anda menikah dengan laki-laki yang konsepnya monogami dalam ini atau poligami? Gak ada urusannya. Pokoknya status Anda istri. Karena laki-laki yang boleh poligami. Kadang-kadang memang kita lebih cocok untuk menikah dengan laki-laki yang monogami. Cuma satu saja istrinya. Ada memang kita mungkin lebih cocok dengan laki-laki yang poligami. Ya kan? Itu memang kuasa Allah SWT. Dan itu bukan aib, bukan kekurangan. Yang penting Anda berstatus istri sekarang. Ya. Dan Anda kejar keutamaan ini. Layani yang terbaik suami. Sudah sampai Anda ini, teman-teman, kita semua, saya laki-laki, dan semua bapak-bapak, teman-teman ikhwah laki-laki yang mengikuti acara ini, dan semua juga perempuan yang ikuti acara kita. Kita ini laki-laki, yang laki-laki, tugasnya, ya, dan Anda juga perempuan, tugasnya hanya sampai ajal datang. Selesai. Setelah itu kita sudah tidak ada tugas lagi. Maka jalankan sampai batas waktu tugas saja. Perhatikan, renungi baik-baik tafsir dan makna daripada surah An-Nur atau surah An-Nisa, maaf, surah An-Nisa ayat 34. Saya langsung masuk di potongan ayat ya. Teman-teman yang buka di aplikasi Al-Quran coba lihat. Potongan ayatnya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fassalihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah. Potongan ayat ini kita ambil. Apa kata Allah? Wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah. Apa yang Allah halalkan dinikmati, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang dijauhi. Lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Perhatikan, ketika suami tidak ada. Status istri di sini. Ya, jadi jangan pernah lama-lama gadis, jangan pernah lama-lama janda. Nikah saja. Kejar status istri. Gitu. Ya. Kegagalan Anda di rumah tangga pertama belum tentu gagal di rumah tangga yang kedua atau yang ketiga. Menikah saja. Yang penting Anda ambil kriteria agama tadi sudah kita sebutkan. Karena Allah telah memelihara mereka. Saya ulangi, wanita saleh adalah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada karena Allah telah memelihara mereka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah. Kata as-salihat maksudnya wanita yang salih, yang patuh kepada Allah. Sementara qanitat artinya kata Ibnu Abbas radhiyallahu dalam tafsir beliau, wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Disuruh temani ia, disuruh tidur ia, disuruh apa saja selama bukan haram diikuti. Kalau suami suruh haram nggak boleh. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata illa fi ma'ruf. Nggak boleh ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan. Dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Selama tidak, patuhi saja. Itu perintah Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan balasan di situ. Sementara yang dimaksud dengan hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, artinya menjaga ya diri karena Allah telah memelihara mereka, disebutkan oleh As-Su'di
Dan ulama lainnya, yakni selalu menjaga kehormatan suami dan menjaga hartanya serta dirinya saat suami bepergian. Jadi suami status. Ya, maksudnya dijelaskan masalah suami berarti dia status istri. Ini yang sedang kita titik beratkan. Status istri. Atha dan Qatadah juga rahimahumullah mengatakan, artinya mereka selalu menjaga harta suami. Amanah rumah. Tidak ada sendok yang hilang, tidak ada yang rusak, tidak ada yang pecah. Kecuali darurat betul-betul terjadi baru dia minta maaf sama suaminya. Dijaga itu. Ketika suami sedang pergi dan menjaga apa yang menjadi kewajiban mereka, yakni menjaga kesucian diri mereka. Tidak membuka kemaluannya untuk orang lain. Jadi ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga bagaimana Nabi SAW mengatakan tentang kriteria wanita ahli surga. Beliau mengatakan wanita ahli surga adalah allati tasurruhu idha nadhara wa tuti'uhu idha amar. Pada saat beliau ditanya tentang masalah wanita terbaik, wanita ahli surga. Kata Nabi SAW, yang selalu menggembirakan bila dilihat oleh suaminya. Di sini oleh suami ya. Jadi dia status istri. Wa tuti'u idza amar, dan dia selalu patuh kalau diperintahkan. Wala tukhalifu fima yakrah fi nafsiha wa malihi. Dan tidak pernah melakukan hal yang tidak disukai suami pada dirinya dan juga harta suami. Ini yang disebutkan kriterianya. Jadi bagaimana dia menjadi ini ya. Lalu apa kata Nabi SAW dalam hadis lain? Kita tutup dengan ini hadis Hasan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Wa nisa'ukum min ahlil jannah, dan wanita kalian termasuk penghuni surga. Sudah dapat tiket nih, mau nggak tiket ini ke surga? Apa kata Nabi SAW sifatnya? Al-wadud. Yang pertama, penuh orang wanita yang subur, suka mau melahirkan, punya anak banyak. Ya. Al-wadud itu penuh kasih sayang. Bagaimana seorang kasih sayang itu? Selalu mengalah, selalu mencintai, selalu memberikan. Ya. Al-walud, yang suka atau yang subur ya. Al-a'ud ala zawjiha, dan selalu taat pada suaminya. Suaminya semua. Suaminya bilang iya pergi, enggak. Ya. Semua dilakukan. Lalu kata Nabi SAW, sifatnya yang selalu taat sama suaminya, di antaranya adalah dikatakan allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adhuku gumdhan ya, gumdhan hatta tarda. Yang jika suaminya marah, ia datang dan memegang tangan suaminya seraya berkata, aku tidak akan memejamkan mata malam ini sebelum redah kemarahanmu. Dalam riwayat lain, kalaupun dia menyakiti suaminya atau dia disakiti, maka dia akan ya, mendatangi suaminya sambil mengatakan, aku tidak akan pernah bisa tidur sampai ya, engkau ridho. Ya, ini statusnya. Allahu a'lam. Jadi bagaimana dia menjaga agamanya sebelum nikah dan sesudah nikah, tapi itu kita masukkan dari kriteria yang pertama ya, secara umum. Menjaga ibadahnya, menjaga hubungannya sama Tuhannya, menjaga tutup auratnya, tidak keluar rumah kecuali darurat, tidak menggunakan uangnya, tidak memamer aurat dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana dia selalu mengejar status jadi istri. Allahu a'lam. Ini yang kami lihat, status ini betul-betul jalan tol menuju ke surga bagi setiap muslimah.